Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Hasanah Dialektika Jurnal Prestasi TV dengan tajuk Pilar Keempat Demokrasi dalam Pusaran Politik Lokal Kuasa Bandar. Pada perbincangan kali ini saya akan menghadirkan atau mengundang tokoh jurnalis senior yang pernah hidup dalam dunia jurnalis 8 rejim di Indramayu. Dan saya ingin memperkenalkan bahwa di hadapan saya jurnalis senior bernama S. Tarigan. Selamat siang, Ya, Bang Tarigan. siang kembali. Ya, Direktur. sebelum saya memulai, saya berada di warung nasi atau kedai nasi Ibu Tarigan yang hidup dalam situasi UMKM yang tanpa sentuhan dan dia bertahan hidup dan dia juga harus bisa hidup di dalam kondisi apapun meskipun kebijakan pemerintah pusat daerah gembar-gembar soal UMKM, tetapi faktanya kedai nasi Ibu Tarigan dan kawan-kawan yang bertebaran di kampung-kampung tidak pernah tahu apa itu UMKM dan tidak pernah juga tahu apakah ada paguyuban UMKM, komunitas UMKM, asosiasi UMKM, dan sama sekali itu tidak ada relasinya dengan kedai nasi Ibu Tarigan dan kawan-kawan di sepanjang desa atau di kawasan Indramayu. Terima kasih, Bang Tarigan. Ya, siap. Anda sebagai jurnalis senior di 8 rejim, menurut pandangan Anda, posisi media massa di tingkat lokal atau kemudian posisi jurnalis lokal, sepengetahuan Anda seperti apa gambarannya? Terima kasih Pak Direktur PKSPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Dari kalimatnya pilar keempat demokrasi tersebut, itu sampai hari ini pun definisinya kan kita belum sepakat, artinya belum sepakat dan memahami gitu, Bung. Jadi kalau menurut saya, yang namanya demokrasi itu kan terpenuhi untuk setiap individu hak dan kewajibannya. Itu demokrasi. Oke. Jadi kita pakai istilah yang familiar ya, meskipun itu mungkin keliru harus dikoreksi ya. Pilar keempat, benarkah media massa sebagai pilar keempat? Tapi hampir semua orang mengatakan bahwa media massa atau para jurnalis dan wartawan adalah pilar keempat dari demokrasi. Oke, soal perdebatan itu menjadi panjang, tapi kita anggap bahwa kesalahan atau kelihatan pilar keempat kita abaikan. Tapi kita ingin masuk intinya tadi bahwa menurut pandangan wartawan senior yang 8 rejim itu berada di Indramayu, posisi media massa dan para jurnalis Indramayu seperti apa gambaran umumnya? Jadi kalau bisa saya berpendapat, sebenarnya posisi profesi jurnalis ini bagai buah simalakama. Apa itu? Ya contoh, di sisi lain ditekankan bahwa kita itu harus menyuarakan aspirasi masyarakat. Tapi di sisi lain lagi, terutama di sisi sosial, kesejahteraannya juga kan tidak menjamin bahwa di profesi wartawan itu bisa hidup. Itu Contohnya saya lah, sehingga saya sambil sampai berwarung ria ya. Jadi karena media massanya tidak penanggung jawab atau perusahaan media massanya juga tidak peduli, tapi justru ada beban untuk oplah media, maksudnya begitu. Iya, artinya kan dari sisi perusahaan medianya sendiri tidak bisa memenuhi kesejahteraan para wartawannya. Jadi ketika masyarakat atau publik berharap wartawannya itu bisa bekerja sesuai dengan tupoksinya, ya kan walau alam. Iya, jadi lebih tergoda nanti dengan iming atau independensinya akan tergerogoti. Iya, logikanya berpotensi ke sana lebih tinggi daripada
lurusnya gitu loh. Oke, dalam pemerintahan sekarang, saya ingin masuk pada yang lebih substansi. Pemerintahan Lutfi saya, menurut pandangan Anda sebagai wartawan senior, apakah sudah memenuhi harapan dalam pengertian bahwa ada keterbukaan informasi publik sehingga kemudian data bisa diakses, atau ketika kemudian konfirmasi bisa gampang ditemui pejabat publik? Apa yang, karena pasti punya banyak pengalaman di lapangan. Ya sesungguhnya, tapi ini pendapat pribadi ya. Oke, ya. Sesungguhnya situasi kita di Indramayu udah situasional, itu bisa dikatakan sama saja. Artinya persoalan itu seperti benang khusus yang tak berujung. Jadi dari rejim ke rejim Sama saja. sama saja menurut saya, karena sebetulnya faktor yang mendorong mereka begitu sistem. Jadi sistem kita ini yang harus sebenarnya dibenahi secara tegas dan cerdas. Ya kalau model sistemnya begini ya tetap berulang, apalagi kan kental sekarang money politik. Ketika sistem itu juga kalau tidak dibarengi dengan kecerdasan masyarakatnya, maka demokrasi yang dibangun demokrasi duit. Hambatan para jurnalis atau media massa terhadap informasi publik, terhadap pejabat publik, seperti apa gambarannya dalam pemerintahan Lutfi saya? Kalau pengalaman saya sih makin tertutup perilaku pejabat itu terhadap informasi kepada media, makin enak media itu. Tulis saja. Harusnya. Iya. Seharusnya memang kita tidak bisa berteman dengan pejabat. Kenal boleh, berteman jangan. Karena apa kekhawatirannya berteman tidak boleh? Boleh saja kan kalau bisa menjaga independensi. Berkenal, bukan berteman. Kalau berteman kan pakai. Jadi mempengaruhi independensi sebagai orang. Apalagi sudah minum kopinya kalau konfirmasi. Jare wong Dermayu bakal wis nginum banyu Cimano ki mah ya angel. Oke, kalau kemudian itu menghindari pertemanan ya dalam tanda kutip, takut independensi apa namanya sebagai jurnalis itu tergerogoti. Tapi sebenarnya sejauh mana atau kendala kemudian tidak bisa diakses informasi publik atau ada misal pejabat publik mengatakan rahasia negara, sebenarnya apa menurut jurnalis ketika ditanyakan kepada pejabat publik tidak fair atau tidak terbuka? Jadi begini, Bung. Secara apa namanya ya, pengalaman saya bekerja itu tuh kan ada hak publik atau hak pejabat untuk no comment. Itu ada. Betul. Jadi mangga saja. Dia punya gaya, kita punya gaya, gitu saja. Sikat. Tulis saja, kan publik yang jadi hakim. Bukan wartawan nggak boleh ngecas. Hanya kadang-kadang tadi kembali karena pertemanan dan perut katakanlah kasarnya kan, sehingga nalar yang tadi untuk tarung itu kan nggak ada. Ya, jadi kalau misalnya pejabat publik tidak bisa dikonfirmasi, teman-teman sudah tidak berani nulis. Iya, tulis saja. Nanti harus ditulis. Tulis. Sekalipun dia putih, merah, hitam, tulis. Karena memang tugas kita menulis, bukan menjelas. Nah, kalau media lokal sendiri, sepengetahuan Anda, sekarang ini masih berpegang pada prinsip idealisme jurnalis, memegang kemudian koridor Undang-Undang Pers 1999, memegang kemudian juga check and balances, atau memang seperti apa kondisinya? Jadi gini, Bung, lagi-lagi pendapat pribadi ya. Secara undang-undang dan regulasi, kemudian kode etik, atau apalah nama, itu terus sekedar hanya untuk melindungi agar kena delik ketika si awak medianya melakukan tugas jurnalis. Padahal mah tugasnya juga kan sekarang begitu, cari persoalan selalu. Pejabatnya nggak mau buka nggak mau membuka informasi, jadi marahin, dituntut, kan begitu. Jangan, tulis saja. Tulis saja harusnya. Tulis saja. Dan tidak perlu juga media massa ketakutan. Saya pikir nggak perlu lah. Sepanjang saya bekerja, saya pikir saya tidak pernah takut dalam rangka kebenaran dan kode etik itu tadi. Nggak usah takut. Hanya kosakata dan kalimat pemberitaan itu disusunlah yang baik. Itu saja. Supaya tidak kena delik. Iya.
Karena kan bagaimanapun yang kita hadapi kan sesama manusia. Itu aja, Bu. Nah, kalau kita ambil studi kasus dari banyaknya bahkan ratusan media lokal, menurut Anda media lokal ini sudah mengemban misi jurnalis atau agak miring di dalam bandar politik kekuasaan lokal? Kalau kondisi itu ya, menurut saya bukan sekarang, dari dulu Dari begitu. dulu. Jadi artinya siapa yang ingin sejahtera, dia harus jadi corong pemerintah. Ya kan seperti itu, dari dulu itu. Dan memang keberadaan apapun di kita saat ini itu terdiri dari dua kutub, Bu. Ada kutub plus, ada kutub negatif. Itu biasa, cuman presentasinya naik turun. Kadang-kadang banyak yang benar. Nah, mungkin tahun ini menurut pandangan Bung Oo banyak yang nggak benernya, kan begitu. Itu saja. Jadi grafiknya itu naik turun nanti pada zaman tertentu. Yang membuat grafik naik turun bagi kalangan media massa, pemilik media massa dan jurnalis apa sebenarnya? Karena kan tugasnya sudah jelas sebagai jurnalis, ya kan, kalau menginformasikan informasi yang benar gitu loh. Ya, kalau untuk sekarang dari penerbitan pers itu sendiri dengan sistem online sekarang, itu kan menurut saya rasa tanggung jawab untuk menegakkan ketegasan sebagai pekerja media itu agak kurang. Berbeda dengan ketika zaman masih media cetak. Itu saja. Karena izin penerbitan dan izin terbitnya juga udah mudah sekarang ya. Gitu. Nah, kalau fungsi kontrol terhadap penguasa atau terhadap tata kelola pemerintahan khususnya di Indramayu, bagaimana menurut pandangan Anda? Peran media massa seperti apa sekarang? Jadi gini, Bung, di dalam kita profesi media ini pun ada berbagai, katakanlah kalau saya ini pribadi ada berbagai tingkat, katakanlah tingkat cara kerja yang berbeda. Nah, kalau saya kebetulan selalu berangkat dari media yang 2 mingguan, sehingga di situ sistem kerja saya tidak perlu dikenal orang. Dan pola investigasinya itu lebih, presentasinya lebih tinggi. Berbeda dengan harian. Kalau harian atributnya juga harus dipakai. Karena dia meliput hal-hal yang sehari-hari terjadi. Begitu loh, Bang. Itu saja yang sampai hari ini juga para pejabat itu belum memahami itu. Ya, pada dasarnya baik media lokal, media online, maupun media cetak, mau mingguan harian, mau tiap detik kan, peran fungsi kontrol media ini menurut Anda di dalam pemerintahan Lutfi Syahid ini sudah cukup bagus sebagai fungsi kontrol atau lebih condong pada juru bicara atau perpanjangan tangan suara-suara penguasa bukan sebagai kontrol? Nah, itu maksud saya tadi tentang bagaimana perbedaan antara tugas jurnalis media 2 mingguan, bulanan, mingguan, dan harian. Jadi ketika saat ini begitu menjamurnya yang disebut media online, maka dia lebih condong ke harian, malah per detik lagi. Nah, jadi di situ mereka tidak sempat yang namanya berinvestigasi, sehingga ya lebih kental atau lebih condong ke corong pemerintah. Nah, kalau begitu fungsi kontrol media massa terhadap kekuasaan seperti apa? Ya, fungsi kontrol itu kan dia tetap mengontrol, tapi dengan kejadian yang seremonial sehari-hari, seperti preskon, itulah contohnya kan. Itu kan mereka jadi hanya ngontrol peristiwa yang ada apa adanya. Seperti dimaksud mengontrol kekuasaan terhadap penyimpan-penyimpan itu. Bukan menginvestigasi berita di balik berita tersebut gitu loh. Apa kelemahan dari media online kalau begitu? Misalnya apakah jurnalisnya atau karena pemerintah memang mengarahkan ke situ? Sebetulnya kembali ke tuntutan masyarakat kita. Jadi terbitnya media online itu pun kalau menurut saya kan dasarnya yang namanya usaha di bidang pemberitaan itu kan perlu cepat, Pak. Tapi kalau datanya kemudian yang dilempar atau yang dilansir media massa itu keliru, contoh misalnya, ada data BPS mengatakan luas lahan sawah Indramayu 218.000 sekian, padahal luas Indramayu cuma 204.000 sekian. Lalu Bupati Luki mengatakan 125.400
42 ya, hektar ya kan. Nah, itu kan kemudian dipublikasikan, disampaikan kepada publik, ini kan menjadi persoalan. Media, para jurnalis memilih yang mana? Jadi gini, persoalan itu kebetulan mirip pernah dengan yang saya alami. Tentang pilu tahun ini. Iya. Itu secara jabatan kan ketika masyarakat ingin tahu informasinya kan itu di bidang Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa. Jadi ketika saya minta klarifikasi atau penjelasan dari kepala bidangnya Pak Sulaiman waktu itu, terus kemudian kurang memuaskan, sehingga saya mendapat waktu dari teman-teman yang lain untuk kepala dinasnya, sekalipun PLT angkat bicara Pak Ibrahim itu. Intinya memang pilu saat ini tuh belum layak dilaksanakan. Tapi ternyata dari berita itu langsung dipotong oleh Bupati Lutung dengan surat izin dari Kemendagri bahwasanya pilu itu bisa dilaksanakan 10 Desember ini. Lah kan jadi saya kan merasa tak nyaman juga itu sebagai penulis. Tapi kan mereka yang berwenang. Silakan publik yang nuntut, gitu saja. Nah, kalau menurut Anda ada kecenderungan berita ini selalu rilis ya sepihak. Apa sebenarnya menyebabkan teman-teman Anda suka dengan berita rilis yang diterbitkan oleh penguasa? Jadi gini, Bu, kalau rilis itu kan khususnya dari Diskominfo lah ya, itu tuh ada uang pemberitaannya. Gitu. Iya, uang atau tidak capek, gitu. Ya jelas satu biaya operasional kan tidak ada, kemudian tidak capek. Tidak capek. Gitu ya. Instan lah. Kopi pasta aja. Iya, kopi pasta instan aja lah. Dan saya pernah alami itu juga tuh. Itu tuh dari Mas Den itu, Diskominfo itu. Jadi ketika dia berikan rilis, saya investigasi ulang. Dia nggak terima loh, dia marah loh. Tapi kalau data yang dirilis itu kemudian menyesatkan publik sebagai informasi jurnalis, bagaimana tanggung jawab? Ya pemilik rilis lah yang ditekan. Ya. Dan itu seharusnya kan ranahnya ke Dewan Pers, Pak. Jangan ujuk-ujuk langsung. Ya, misalnya begini loh, rilis dari pemerintah daerah ternyata datanya itu ngawur kan, lalu disampaikan kepada publik. Lalu publik bertanya, kok media begitu gampangnya menerima rilis tanpa pertanyaan kritis data itu benar atau tidak. Nah, bagaimana kalau begitu? Makanya, Bu, saat ini timbul atau lahirlah dengan istilahnya dengan dengan marah, itu yang disebut konten di media sosial itu, sehingga no justice, no viral, no justice. Jadi itu tuh solusi dari kinerja pers yang katakanlah yang seharusnya bertugas di bidang itu, publik merasa sudah tidak puas, tidak cukup, sehingga timbul konten-konten yang anonim. Tapi untuk menjawab keraguan publik terhadap terhadap media yang suka rilis dengan data yang sepihak, kadang-kadang itu menyesatkan, apa sebenarnya yang mempengaruhi jurnalisnya gitu loh? Ya sebetulnya gimana ya Pak? Kami kan para jurnalis juga punya keterbatasan. Artinya gini, ketika satu isi berita kami tidak punya datanya, kemudian kami konfirmasi kepada pihak yang terkait, kemudian pihak terkait tersebut menyatakan data itu salah atau memberikan data itu salah menurut penilaian publik, ya dialah yang tanggung jawab moralnya, kan gitu. Ya, tapi kalau beritanya rilis kan tidak ada pihak lain yang memberikan koreksi kan, hanya berita gelondongan lah. Ya kan dari Diskominfo, lembaga Diskominfo itulah yang bertanggung jawab salah benarnya. Tapi Diskominfo kan perpanjangan daripada penguasa. Itulah realitanya. Itulah realitanya. Saya juga kadang-kadang berpikir kan, Diskominfo ini kan sebetulnya harus memberikan informasi, ya kan, kepada pihak media atau rekan kerjanya. Ini dia yang membuat rilis, dia membuat berita, gimana nih? Ya, tapi problem birokrasinya kan Diskominfo di bawah bupati. Sehingga apa yang dikatakan bupati, misalnya meskipun ngawur, meskipun data misalkan, atau apa yang dikatakan kepala
SKPD yang meskipun ngawur dan menyesatkan. Nah, kecenderungan media kan tetap ditelan bulat-bulat copy paste karena rilis. Nah, tidak memberi ruang atau pada kesempatan lain untuk menguji ulang. Nah, ini sebenarnya apa yang mempengaruhi cara berpikir teman-teman? Jadi kalau teman-teman ini mah pada dasarnya itu tadi, Pak. Satu, ada uang pemberitaan, walaupun ya nggak nilainya nggak seberapa lah. Kemudian kan tidak capek, terus tidak mengeluarkan energi kan? Maksudnya biaya operasional gitu. Ya, tapi apa dibolehkan menurut undang-undang pers termasuk juga kode etik? Kan itu tidak boleh. Ya saya pikir bukan boleh dan tidak, Pak. Situasi itu sekarang membuat itu. Ya kan gini. Berita yang seperti itu pun dibeli orang. Ada juga yang mengutip pun jadi lucu kan. Jadi memang kita ini kan ibarat orang jualan apa dagangan ya. Dagangan itu laku juga. Susah juga kan. Oke, kalau begitu. Ya, apa yang mau disampaikan kepada publik soal kondisi media di dalam pusaran politik lokal bandar, baik itu bandarnya adalah penguasa maupun bandar kekuasaannya adalah Pemret dan pemilik media. Apa yang ingin disampaikan kepada publik untuk mengakhiri perbincangan kita? Begini, kalau ke publik mungkin bukan kapasitas saya lagi. Sebagai seorang jurnalis secara pribadi. Iya, maksud saya gini, iya betul secara pribadi. Tapi kalau kepada otokritik rekan-rekan jurnalis, ya kalau rilis itu ya kalau mau dikembangkan, ya dirilis lah, dikutip lah rilisnya. Tapi kalau tidak, investigasi. Nah kalau memang kira-kira tidak menyangkut data, enggak dikutip, di copy paste. Tapi kalau menyangkut data, tolong investigasi ulang. Saya tidak ingin ke jurnalis lainnya sebagai pengalaman pribadi. Misalnya ini ada rilis, ternyata kemudian menyodorkan data yang sesat. Nah, keganjilan atau kejanggalan itu sebenarnya terbaca tidak oleh para jurnalis atau sebagai jurnalis ketika menerima data rilis bla 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 gitu. Ternyata kemudian ada angka, ada penjelasan yang tidak rasional. Misal soal stunting, ya kan tiba-tiba dalam waktu setahun turun 50%, ya kan? Nah, kejanggalan-kejanggalan itu oleh para jurnalis terbaca tidak? Atau untuk apa sih kita capek-capek yang penting ada rilisnya copy paste dimuat di media online atau media cetak selesai. Apalagi kemudian misalnya tadi tanda kutip ada uang bensinnya gitu loh, yang menurut kode etik tidak boleh. Apa yang menyebabkan? Makanya kalau menurut saya pribadi sebaiknya hal-hal yang menyangkut data ketika tidak ada kemampuan kita untuk akurat, jangan dimuat lah. Itu saja. Jangan kita ambil resiko untuk makin membodohi publik. Gitu. Iya, jangan dimuat. Kecuali memang kita menguasai betul persoalan itu dan datanya kita punya yang konkret. Baru kita tulis. Jadi unsur mencerdaskan publik itu dapat, Wak. Nah sekarang kalau unsur mencerdaskan publiknya tidak dapat, ini kelemahan para jurnalis yang pengetahuannya atau karena memang Pemretnya juga kemudian tidak pernah mau tahu, gitu loh, bahwa sebetulnya setali tiga uang lah. Oh gitu. Iya kan. Jadi kalau ada anak ya bapaknya juga salah lah. Kalau tidak ada koreksi atau tidak turun lagi ke lapangan itu, saja. Minimal kan editornya itu kan harus bekerja begitu. Yang terakhir, apa yang mau disampaikan terhadap pemerintahan Luki saya, terhadap publik atau masyarakat, terhadap teman-teman media atau kawan-kawan jurnalis, apa yang mau hendak disampaikan? Pertama soal kepada pemerintahan Luki saya. Sehubungan dengan undang-undang keterbukaan informasi publik, sehubungan dengan data publik, gitu kan. Begitu juga kepada teman-teman dan pada teman-teman media, apa yang hendak mau disampaikan? Jadi khususnya kepada pemerintah daerah lah ya, siapapun pemimpinnya, itu tuh harapannya masyarakat ini. Segala hal itu kalau mau jujur ya transparan lah. Tak usah kita beretorika macam-macam, beberes Indramayu, martabat lah dari dulu, beli harja lah dari dulu ya kan.
Tapi kan itu cuma sebatas jargon saja, semboyan saja. Ya, Padahal untuk keterbukaan informasi publik itu nggak ada, tidak ada. terutama tentang data. Contoh, cobalah neraca PDAM itu, sama neraca APBD itu Atau gimana? data kemiskinan Atau data data kemiskinan. luas sawah yang benar Mangga, yang mana. mangga, ayo. BPS sendiri itu sudah bingung, ya kan? Jadi kemana? Jadi sebetulnya kita ini seperti telur dengan ayam, Wak. Mana lebih dulu kalau diperdebatkan? Iya kan? Jadi ya gitu. Saya sih berusaha tadi, ya maklum aja lah kan. Kita lihat nanti endingnya kemana kan gitu. Oke, itu kepada Bandar penguasa terhadap teman-teman media dan kawan-kawan jurnalis apa yang ingin hendak disampaikan? Maksudnya gimana, Pak? Ya kan ada kode etik, ada undang-undang pers, kemudian ada peran fungsi kontrol sosial terhadap kekuasaan, kemudian mencerdaskan publik gitu kan sebagai fungsi media massa. Apa yang mau hendak disarankan kepada teman-teman dan teman-teman media? Jadi sebenarnya ini problem ini bukan problem wartawan aja, Pak. Problem kita semua sebagai bangsa. Sebagai bangsa. Artinya kapan, Pak, yang namanya hak dan kewajiban itu terrealisasi dengan baik? Itu saja, Pak. Ini kalau hak dan kewajiban itu tidak jalan, Pak. Ya begini kondisinya, iya. Hak dan kewajiban, Pak. Tapi tadi kan harusnya pilar keempat yang pernah berdiri ketika trias politika juga tidak jalan. Iya. Maka satu pilar lagi yang disebut-sebut tadi pilar keempat demokrasi itu adalah para jurnalis, mestinya kan di situ berdiri. Ya kan maksud saya gini, Pak, kalau diobrolin ini lebih detail ya kan. Pilar demokrasi itu kan ada 4, ya kan? Ya. Secara trias politika itu ada 3, yudikatif, ada legislatif, eksekutif. Nah mereka sudah nggak jalan. Ya, fungsi media kan penting. Tunggu dulu, maksudnya mereka sudah tidak jalan. Ya, dengan kesejahteraan yang cukup. Apalagi kami yang kesejahteraannya tidak. Ini kan omong kosong, Pak. Jadi sama-sama akhirnya tidak jalan juga. Ya, bareng-bareng lah kita ya kan. Jadi akhirnya kembali kepada publik bagaimana melihat keprihatinan dan fungsi media massa tidak bisa diharapkan sebagai pilar keempat. Kira-kira begitu catatan akhirnya. Iya, yang jelas mah kepada publik yang dalam status atau strata sosial elit, tapi masih punya akal waras. Itu yang perlu kita minta. Dia punya aksi lah. Ya, jadi publik harus bermain logika dan akal waras ketika 4 pilar ini sudah tidak bisa diharapkan untuk menjaga Indramayu, menjaga negeri ini. Begitu catatan akhirnya. Iya, kalau menurut saya ganti pilar udah. Oke, terima kasih banyak. Sama-sama. Begitu perbincangan kita pada pertemuan kali ini dengan wartawan senior 8 rejim yang hidup di Indramayu. Ternyata juga membingungkan juga penjelasannya dan termasuk saya juga punya bingung. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.